Rizal, Gimana kabarnya? tenang dulu Dik? Rizal. Tenang Rizal. Besok ini kan kita mau merdeka Rizal, merayakan kemerdekaan. Ya kan? Yang mau saya tanyakan sama kamu begini Rizal. Benar atau tidak Rizal bahwa banyak ulama-ulama pemuka-pemuka agama Islam yang membahas agama Kristen? Kamu akui nggak itu? Iya, benar. Aku akui. Oke. Mau tidak mau, terpaksa atau tidak terpaksa, itu akan menimbulkan sebuah reaksi dari orang Kristen seperti saya untuk menjawab mereka. Betul? Ya nggak masalah. Nah, nggak jadi masalah bagaimana? Yang ada saya dipersekusi, diancam. Pertanyaan saya, kenapa kalau kalian bahas agama Kristen, kalian teriak Allahu Akbar, ini namanya dakwah. Giliran ditanggapin, marah, di mana rumahmu? Sherlock, halal darahmu halal. Kenapa kok bisa seperti itu, Jar? Silakan. Begini ya. Kalau kalian menjawab sesuai dengan data, ya kan orang-orang Islam itu membahas sesuai data. Lalu kalian jawab sesuai data atau kalian bacakan Al-Quran kami sesuai dengan apa yang tertulis, atau kau dalami dulu ilmu-ilmu Al-Quran, baru kau bicara Al-Quran. Ini nggak akan ada yang persekusi kau, nggak akan ada yang. Oke, jadi menurut kamu alasan saya dipersekusi, diancam-ancam, bahkan ancaman pembunuhan dan lain sebagainya, menurut kamu gara-gara saya tidak memaparkan fakta? Iya, karena tidak sesuai. Kita tes. Apa yang Baik. Sebentar, kita buktikan Rizal. Kita tes dulu, sabar, kita tes. Kok mati kameramu? Rizal, kameramu mana? Jangan kabur. Baik, kita tes. Benar atau tidak? Tidak ada nabi yang kena sihir selain daripada Muhammad. Coba, apakah pernyataan saya itu salah atau tidak? Masih dibisukan? Saya ulangi lagi, mereka Rizal ini biar nggak di capture, biar nggak direkam sama orang, dia pakai acara-acara begini. Nah, saya ulangin, biar teman-teman yang rekam itu videonya cakep, rapi, bagus. Rizal, ketika saya seorang Edis TV mengatakan tidak ada nabi yang kena sihir selain daripada Muhammad, apakah pernyataan saya fitnah atau benar? benar. Pernyataan Edis itu benar. Bentar dulu. Lalu kenapa saya dipersekusi? Itu baru satu. Kemudian yang kedua, sebentar, yang kedua. Nggak bisa, kita harus fair Des ya. Tidak ada nabi kami Nabi Muhammad SAW benar kena sihir. Tapi ingat Des, di satu-satunya Tuhan di muka bumi ini yang lahirnya di kandang hewan itu adalah Tuhannya umat Kristen. Benar atau salah? Satu-satunya Tuhan yang lahir di kandang hewan. Yang lahir di kandang hewan. Di mana? Di mana lahir di kandang hewan? Di mana? Manusia di muka bumi ini. Di mana lahir di kandang hewan? Orang Kristen. Benar Tidak atau benar. Coba tunjukkan dalilnya lahir di kandang hewan mana? Mana? salah? Baik, kita buka dalil ya. Silakan. Aku nggak akan bicara tanpa dalil ya. Ya, tindakan. Silakan. Satu-satunya Tuhan yang disembah umat manusia yang lahirnya di kandang hewan adalah Tuhannya orang Kristen. Ya, Itu coba tunjukkan dalilnya. tertulis di Lukas 2. Ya. Kan mau lari dia kan, berarti dia mengakui yang Muhammad satu-satunya nabi kena sihir. Dia akui itu. Coba silakan. Mana dalilnya Yesus lahir di kandang hewan? Mana? Baik, kita buka ya. Silakan baca. Ya.
Kita buka di Lukas 2 nomor 7 ya. Kita buka sama-sama. Silakan. Baik. Kalau nggak berdata, Dis, aku nggak mau bicara, ya. Ya, silakan bacakan. Kita buka ya Lukas 2 nomor 7 ya. Maria melahirkan anak pertamanya, seorang bayi laki-laki, ya. Dia membungkusnya dengan kain lampin yang panjang, ya. Karena sensus masih berlangsung. Itu apa itu? Sebentar. Tenang. Itu apa itu? Rumah. Yang Anda kutip itu apa? Bentar dulu, saya sampaikan dulu. Beda dengan apa dulu? Nah, ini. Coba Untuk sebentar. Yang Anda kutip itu Lukas berapa? Lukas berapa? Mereka menginap berdekatan dengan ya hewan. Ini hewan ya. Inilah orang Islam nih teman-teman ya. Sehingga Maria Kalian membalikkan sudah lihat kelakuan orang Islam? Ini kelakuan orang Islam. Emang sesuai dengan ajaran Muhammad. Ya. Makanya saya bilang teman-teman, orang Islam nggak bisa diskusi, nggak bisa. Mereka ini memang tabiatnya udah dari sana, udah seperti Muhammad kelakuan mereka. Kelakuan Muhammad itu memfitnah, bohong, menipu, itu. Loh, seperti yang harus dilakukan. Coba kau baca, ini bukan Alkitab kalian ini. Ya sudah, itu Lukas pasal berapa? Ini Lukas 2. Lukas 2 nomor 7 TSI ya. Kau tahu apa ini TSI ini? Terjemahan Sederhana Indonesia. Pintar juga kau. Nah, ini dia ya. Coba Ini coba kau ketik yang TB, coba. Baik, kita ikuti ya. Baik, ini ya. TB. Iya, kalau kau punya kitab, harusnya kau percaya dengan seluruh isi kitabnya. Iya, makanya coba kau ketik dulu yang TB itu, TB. Enggak, ini baik, kita akan ketik ya. Disuruh ketik yang TB. Ketik TB, tik itu loh, ada tulisan TB itu, coba. Ya, ini TB ya. Nah, coba silakan. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Terus di mana di situ dikatakan lahir di kandang hewan, di mana? Ya, ini harus kita pelajari, harus kita baca karena kitab kalian itu, kitab kamu itu, ya satu-satunya kitab bukan di bumi yang saya tanya di mana di situ di kandang hewan, di mana? Dengar dulu, ya. Satu-satunya kitab di bumi ini yang punya edisi ini TB. Keluaran terbarunya aku sudah punya, Jadi kau jangan salah. Ini masih ada yang keluaran terbaru, aku sudah punya ini. Terjemahan 2. Jadi silakan bacakan yang terjemahan 2, silakan. Jadi ada perubahan dulu. Perubahan dari zaman ke zaman, Alkitab kalian itu dirubah-rubah. Sebelum TB keluar, terjemahan yang lamanya mengatakan bahwa itu di kandang hewan. Coba bacakan terjemahan lama, silakan. Tadi kan sudah dibaca. Bukan terjemahan lama tadi yang kamu baca. Coba. Mana bacaan terjemahan 2, mana terjemahan lama? Coba buktikan. TSI tadi itu kan terjemahan. Oke, coba baca yang TSI, silakan. Baca yang TSI. Ini orang gimana nggak percaya dengan Alkitabnya sendiri. Maria melahirkan anaknya pertama, seorang bayi laki-laki. Dia membungkusnya dengan kain lampin yang panjang karena sensus masih berlangsung dan tidak ada rumah untuk menginap. Mereka menginap berdekatan dengan hewan sehingga Maria menginap dengan hewan. Mana coba balik dulu kameranya, balik. Kau memang itu masalahnya, kau sok tahu dengan Alkitab ya, orang. Coba balik dulu kameramu, balik kameramu. Sendiri, itu masalahnya, ya. Mana? Ini. Mereka menginap berdekatan ini ya.
Mereka menginap berdekatan dengan hewan. Terus? Hewan. Sehingga Maria membaringkan bayinya itu di dalam kotak kayu tempat makanan ternak. Itu makanya satu-satunya Tuhan yang lahir di kandang hewan. di mana di situ di kandang hewannya? Di mana di situ di kandang hewannya di mana? Kau pernah sekolah nggak, Dis? Kau pernah sekolah? Ya. Mereka Bukan pernyataan bahwa di situ di kandang hewan di mana. Ini kau baca nggak? Maria melahirkan anak pertamanya, seorang bayi laki-laki. Dia membungkusnya dengan kain lampin yang panjang. Nah, ini dia cerita kelahirannya ya. Karena sensus masih berlangsung dan tidak ada rumah untuk menginap, mereka menginap berdekatan dengan hewan. Ya. Sehingga Maria membaringkan bayinya itu di dalam kotak kayu tempat makanan ternak. Jadi kau akui nggak satu-satunya Tuhan yang ada di bumi yang disembah oleh orang Kristen yang lahirnya di kandang hewan? Nggak ada di situ lahirnya di kandang hewan Ya, disebutkan. karena kalian kan nggak percaya Alkitab. Di situ disebutkan bahwa Yesus Yesus dimasukkan ke dalam Bukan hanya itu saja. dibaringkan dalam sebuah Bukan palungan. itu hanya saja. Satu-satunya Tuhan yang disunat oleh manusia yang ada di bumi ini hanya Tuhannya orang Kristen. Itu kenyataan. Dah. Nih, kok meninggal dia? Mana pergi? Kameramu. Kenapa kau lari? Des, kau turunin aku, Des. Turunin Kenapa di aku mana? misalnya? Turunin. Wah, kau takut ya? Takut. Turunin dari mana? Kamu yang lari sendiri, Rijal. Hari ini kita beri si Rijal kesempatan, teman-teman. Kita mau dengar argumen-argumennya. Silakan, Rijal. Kau nggak menerima kenyataan, Dis, bahwa Tuhan satu-satunya Tuhan yang lahir di kandang hewan itu Tuhannya orang Kristen. Kau percaya nggak itu? Tidak. Kau akui dulu. Tidak. Kau akui. Tidak. Baik. Aku buka data. Aku malas berbicara fitnah. Sebentar, Itu nggak usah kamu mau. ulangi lagi. Itu sudah tadi. Tadi sudah. Jangan kau ulang-ulang entar lagi. Dulu ini agar nggak salah. Oh iya, kaprah silakan. ini ya. Silakan. Ya. Silakan. Ini Lukas 2 nomor 7 ya. Lukas 2 nomor 7. Kelahiran Yesus ya. Baik. Lukas 2. Ya, ini di Naksnya. Ini coba kau baca ya. Ini ya. Kristus lahir dalam sebuah kandang. Jelas? Kristus lahir dalam sebuah kandang. Terus? Suatu tempat di mana ternak dipelihara. Udah? Terus? Nah, jadi harus kau pertanggungjawabkan bahwa Baik, aku sudah. bukan memfitnah ya. Baik, Yang sudah. Saya pertama. tanggapi. Ya, kau jawab dulu. Aku nggak fitnah kan, Baik, benar baik. kan? Saya tanggapi. Saya tanggapi. Baik. Jadi tidak ada naskah Bible yang mengatakan bahwa Yesus itu lahir di kandang, nggak ada. Tapi naskah itu mengatakan bahwa bayi Yesus yang baru dilahirkan dibungkus dengan kain lampin, kemudian ditaruh di palungan. Ditaruh di sebuah palungan. Palungan itu adalah tempat orang naruh rumput buat makan ternak domba atau kambing atau apa di situ ya. Tidak ada di situ pernyataan bahwa dia dilahirkan di kandang, itu nggak ada. Tetapi dikatakan bayinya diletakkan di dalam sebuah palungan seperti itu. Nah, mengenai tafsir-tafsir yang mengatakan itu di kandang, ya terserah. Tapi naskah tidak mengatakan yang demikian. Baik, sekarang saya tanggapi. Saya tanggapi, Rijal. Kamu mengatakan bahwa tidak ada Tuhan yang lahir kecuali di kandang domba, kecuali Yesus, begitu ya? Kau dibisukan, Rijal. Kamu dibisukan. Oke, sekarang saya tanya. Muhammad lahir di mana? Nabi kami itu lahir di rumahnya. Mana dalilnya Muhammad lahir di rumah? Mana dalilnya? Bukan dalil yang kau tanya. Aku menunjukkan. Dalil. Ini, Dit. Tenang, sebentar. Dis. Muhammad lahir di mana?
aku mengklaim bahwa Yesus lahir di kandang hewan, aku tunjukkan dalil. Lalu kau berkata, Baik, tidak ada Nabi di situ Muhammad lahir bunyinya di kandang mana? hewan, Rijal. Tidak ada di situ bunyinya kandang hewan. Di situ Kau baca dikatakan tadi sudah aku ditaruh. tunjukkan. Rijal, bisa Nasnya bisa ini. kita gantian bicara? Bisa kita gantian bicara? Atau kamu mau bicara dulu, selesaikan dulu pembicaraanmu? Baik, Silakan. aku dulu bicara, baik. Dis, aku suka baca, kemudian aku mempelajari, kemudian aku akui, aku orangnya sportif. Ketika ada sesuatu itu aku akui, benar. Di dalam Bible kalian itu benar mengajarkan sesuatu itu secara detail. Benar, Bible kalian itu mengajarkan sesuatu itu sangat terperinci. Sangat terperinci. Aku orangnya sportif, aku akui. Ya, contoh, salah satu contoh di Markus 3 ya, di Markus 3 nomor 27 atau di Matius 12 nomor 29. Itu dia mengajarkan bagaimana secara rinci bahwa kita bagaimana cara merampok rumah orang tua. Waduh, ini lompat lagi Rijal ini. Rijal, Enggak, kamu bisa ini kan fokus nggak? kita- Pokok bahasan kita bisa fokus, Rijal. Iya, itu kan tadi pengakuanku. Ntar dulu, Enggak, ntar sebentar. dulu. Nanti Kita kok- bisa fokus masalah yang tadi yang belum kelar. Atau mau lompat kemana-mana? Ini aku kan sedang membicarakan Bible kau, Dis. Ya, maka kau dengar Waduh, dulu. saya pikir kamu saya beri kesempatan waras. Bisa ini ternyata kamu lompat ke sana kian kemari. Kenapa Rijal? Bisakah Iya. kita fokus pada satu bahasan dulu? Apa yang kita bahas? Kau nggak ada yang Tadi membahas, kamu nggak ada fokus dari mengatakan tadi. tidak ada Tuhan yang lahir di kandang hewan selain daripada Yesus. Itu pernyataanmu, betul? Iya, benar. Sudah saya bantah di situ, tidak ada di situ pernyataan lahir di kandang hewan, tidak ada. Yang di situ, yang dinyatakan di situ adalah lahir kemudian ditaruh di pembaringan, pembaringannya dibaringkan di palungan. Edis, kau memang membantah Alkitabmu sendiri. Memang itu kerjaan. Sudah aku buat ini nas. Ini kau baca ini apa ini? Coba kau baca dulu. Apakah Baca apakah dulu itu ini. bagian daripada Injil? Hah? Ini adalah terjemahan. Ini adalah tafsirnya ya. Iya, Kristus tafsir. lahir Tafsir dalam itu bukan sebuah Injil. kandang, Tafsir itu adalah suatu pendapat tempat. orang. Dengar, Rijal. Saya sudah paham. Jangan diulang-ulang. Kamu jangan ngulang-ulang terus. Sudah paham saya. Di situ dikatakan di dalam sebuah catatan, bukan dalam Injil itu sendiri. Sudah? Sudah? Kan. Oke, coba sekarang balikan lagi kameramu. Nada orang. Balikan lagi kameramu coba. Baik, sekarang saya tanya, dalilnya Muhammad lahir di rumah mana? Nah, Mana ini ayatnya kalau atau kau mana bicara. hadisnya mengatakan dia lahir di rumah? Dis, begini Dis. Kau kan Kok dis? mengklaim, Jangan aku dis mengklaim dulu. tadi. Mana dalilnya Muhammad lahir di rumah? Mana? Kau bisa diskusi nggak, Dis? Kau bisa diskusi dengan baik nggak? Aku berkata Baik, kamu bahwa tidak bisa Yesus jawab. itu lahir. Sebentar, tenang. Yesus itu lahir. Kamu tidak bisa jawab Muhammad lahir di mana. Terus tadi waktu kamu tadi terpental, kamu mengatakan begini, tidak ada Tuhan yang disunat selain daripada Yesus, betul? Itu statementmu tadi kan? Betul nggak? Ya, benar. Baik. Sekarang saya tanya. Satu-satunya Tuhan yang disunat di muka bumi ini hanya Tuhannya orang-orang Kristen. Baik. Baik. Saya jawab. Kamu mengakui nggak Muhammad itu Robmu? Bukan Tuhan. Kamu mengakui tidak Muhammad itu Robmu? Pemimpin ya, kalau Rob diartikan dengan botol pemimpin. Rijal nih ditanya. Rijal, kamu Yang mengakui botol tidak itu Muhammad tahu, itu Robmu, Ri. Rijal? Kau memaksakan Nah, sesuatu mulailah yang kau tidak kami buka-buka. akui, ya. Ya, gimana Aku kamu mau mengakui diskusi kalau begini? Yang saya tanya apa, yang kamu jawab apa? Apakah kamu Di- mengakui Muhammad itu Robmu? Iya, jika Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya, apakah Muhammad disunat? Iya, disunat. Oke, berarti Rob kamu disunat, betul?
diartikan sebagai pemimpin. Aduh, Rizal, Kau apakah memang robmu eleng, disunat? Apakah robmu disunat? Kau jangan begitu, jangan Kok yang jangan jelas pernyataan begitu? tuh. Gimana? Begini, yang jelas. Kok jangan begitu? Rizal, Kenapa begini, robmu? begini. Kenapa rob kamu salahin? Tuhan saya Begini. disunat, sementara robmu disunat, kamu nggak permasalahin. Jelaskan begini, Des. Kami Rizal, tidak Rizal menganggap gimana? Nabi kami itu sebagai Tuhan, ya. Kami nggak menganggap Nabi kami. Kamu akui nggak dia robmu? Ya. Kamu akui nggak dia robmu? Kalau Rob Au, itu au, diartikan au, au, pemimpin. au. Kamu akui nggak dia robmu? Ya, kalau Rob itu diartikan Oke, sebagai pemimpin. kamu akui dia robmu. Kamu akui Sebagai nggak dia pemimpin. disunat? Bukan Tuhan ya. Kamu bukan akui Tuhan nggak ya. dia disunat? Mana dia? Ya. Anda pakai terjemahan gimana? Begini saja, Des. Begini kita saja, pakai- Anda ini tiba-tiba pakai pakai yang terjemahan, jelas saja. disuruh pakai bahasa Kita asli Anda nggak berbahasa. mau. Berbahasa Indonesia saja ya. Satu-satunya Tuhan yang disunat Satu-satunya manusia di rob bumi yang ini, ya. disunat ya Muhammad gitu bilang. Ada-ada saja kamu. Kenapa kamu Begini, permasalahkan Tuhan disunat sementara Tuhanmu disunat? Gimana? Ya, baik. Sekarang aku jelaskan ya. Kami mengakui bahwa manusia, bahwa Nabi kami itu hanya seorang manusia, Rob hanya bukan seorang dia. Rasul. Rob bukan dia. Kalau Rob itu diartikan sebagai pemimpin, benar. Tapi kalau Rob itu diartikan sebagai Tuhan, tidak. Berarti Nabi hanya Allah bukan Tuhan. Allah Rob atau enggak? Lari, jangan Loh, mutar-mutar. sebentar, Kau Allah itu dengar Rob atau dulu, bukan? dengar dulu. Allah itu Rob sekalian. Oke, ilah, Rob. Berarti Rob bukan Tuhan. Rob dan ilah. Berarti Rob bukan Tuhan. Rob itu dua punya banyak Nah, makna. sekarang Di dua sana banyak. ada. Sebentar Tuhan, banyak sebentar makna, bukan ada Tuhan. Rob. Tuhan, Ada Tuhan, Rob itu Tuhan, sebagai- hantu jadinya. Itu begini, kami nggak pernah. Rizal, itu Menurutmu, pokok bahasan udah Des, capek gini, kita bentar bahas dulu. Rizal. Agar- Sudah berapa agar- tahun agar- kita agar bahas dapat- itu? Agar dapat poinnya, Des, agar dapat poinnya. Begini, Des ya. Kenapa kamu itu berbelat-belit? Bukan Allah itu kau yang Rob bukan. berbelat-belit, ya. Allah Kau yang itu Rob bukan. berbelat-belit. Agar dapat poinnya. Rizal, Kayak Allah Yesus itu Rob bukan. Tuhan kalian nggak? Ntar dulu, kau Allah itu sudah ku Rob jawab atau bukan? berkali-kali benar dia adalah Tuhan semesta alam. Oh, tadi katanya Rob bukan Tuhan. Siapa yang bilang? Aku kan Muhammad bilang Rob atau itu- bukan? Kalau Rob itu diartikan sebagai pemimpin, benar. Muter-muter Nabi Muhammad. lagi. Yang mutar Sakit itu kepala kau. Muhammad Rizal Yang ini. mutar itu kau, ya. Yang mutar itu kau. Begini, Des, yang lebih Muhammad sempurna itu ucapannya begini. Rob atau Biar tidak? jelas. Kau memang nggak bisa diskusi masalahnya. Kau memang nggak Masalahnya bisa. kamu Coba. ngomong terus. Kamu Ini udah saya aku kasih kesempatan perjelas. ngomong. Tapi kamu ngomong Ini aku terus. perjelas. Pertanyaan Dis, saya simpel ini aku- saja. Apakah Muhammad itu Rob? Beginilah udah kejang-kejang si Edis Nah, ya. ditanya Muhammad itu Hmm. Rob atau bukan? Begini, Apakah agar Muhammad pas, itu Rob? Agar pas, Des, agar pas Apakah begini. Muhammad itu Rob? Apakah Nabi Muhammad itu Apakah Tuhan? Muhammad itu Rob? Apakah kalian Apakah kalian Muhammad itu menyembah Rob? Nabi Muhammad? Apakah Muhammad itu Rob? Itu pertanyaan yang baik. Apakah ya. Muhammad itu Rob? Macet dia kalau ditanya. Iya, kalau Apakah Muhammad Rob- itu Rob? Kalau diartikan Rob itu sebagai pemimpin, benar. Apakah Allah itu Rob? Ya, Allah itu adalah Tuhan semesta. Nah, beda-beda artinya. Satu Rob, satu Iya, bukan. karena Rob Rob itu- bukan. Apa bahasa Rob itu Indonesianya punya Rob? Apa bahasa Indonesianya punya Rob? banyak arti ya. Bahasa itu Indonesianya Rob apa? Tuhan, Tuhan, pemimpin yang mulia. Kalau kita terjemahkan kata Rob itu. Jadi dia bisa disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Berarti Rob Tuhan kalian ada dua, semesta berarti? alam. Berarti Lalu Rob ada berapa? disematkan kepada Nabi Muhammad. Entar dulu. Iya, berarti Rob ada berapa? Jelaskan, ya. Berarti Rob ada Dia berapa? bisa disematkan kepada Nabi kami sebagai pemimpinnya umat Ya udah, Islam. berarti Rob ada berapa? Bahkan dia, kalau Rob umat Islam itu ada banyak. Oh, ada Kalau diartikan sebagai banyak. pemimpin. Kalau diartikan, Robnya Kalau banyak. diartikan Berarti kalau ada sebagai pertanyaan alam pemimpin. kubur, kalau ada pertanyaan alam kubur, man robuka? Siapa Robmu? Jawabnya? itu merujuk Banyak. kepada Tuhan semesta alam ya.
Udah kau di bawah sana, Rijal. Udah kau tidur Begini, aja kau di bawah bentar dulu, sana. bentar dulu. Aduh, apa yang mau diskusikan sama kamu? Standar ganda mereka ini, teman-teman. Dia mempermasalahkan Tuhannya orang Kristen disunat, robnya dia disunat nggak dipermasalahkan. Satu kadang-kadang Allah, kadang-kadang Rob, kadang-kadang bukan. Kadang-kadang Muhammad Rob, kadang-kadang bukan.